nama saya Remi Maulani dari kelas Informatika A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program Java yang saya buat mengenai data nilai mahasiswa. Nah, jadi si program Java ini akan dihubungkan ke MySQL, jadi datanya akan tersimpan di database. Jadi yang pertama, kita buat dulu aja database-nya. Nah, kebetulan saya udah bikin database-nya nilai mahasiswa, terus udah bikin tabelnya juga, data nilai mahasiswa, terus ini kolom-kolomnya, terus udah bikin datanya juga 50. Jadi, langsung aja dilanjut. Nah, untuk menyambungkan Java ke MySQL, kita perlu mengkoneksikannya. Nah, kita perlu JDBC atau Java Database Connectivity. Nah, kita perlu mengimpor interface dan kelas yang dibutuhkan. Nah, semua ini. Nah, terus di sini ada konstanta untuk parameter yang akan digunakan saat membuat koneksi ke database. Nah, si DBURL ini berisi server database yang akan digunakan. Nah, terus static input stream reader sama buffer reader ini untuk fungsi input output. Nah, terus di sini kita bikin koneksi ke database-nya. Terus ini membuat statement untuk mengirim SQL statement ke database. Nah, terus di sini ada buat mengeksekusi query dan di sini buat nyimpen hasil query-nya. Nah, setelah dapat data dari MySQL, kita tampilkan dengan perulangan. Nah, si perulangan ini bakal terus mengulang sebanyak isi tabelnya atau sebanyak atau selama si objek RS ini masih punya isi. Nah, cara mengambil nilai dari objek RS ini dengan menggunakan metode get, terus dengan parameter. Nah, si parameternya ini nama kolom di tabel database yang tadi udah dibikin. Nah, terus kenapa get string? Karena si nama ini tipe datanya string. Kalau integer jadi get integer. Nah, di sini ada method show data. Nah, si method show data ini bakal nampilin data yang udah di-insert atau data-data yang udah dimasukin, data-data yang ada di database. Nah, jadi kalau si show data, gini. Nah, jadi ini isi dari si show data, yaitu data-data yang udah diinputkan dan ada di database. Datanya ada 50. Nah, selanjutnya di metode insert nilai ini kita akan menginputkan data. Yang pertama akan diminta NPM, terus nama, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, UAS, terus nilai rata-rata sama indeksnya akan otomatis. Nah, nanti data yang udah di-insert itu akan tersimpan di database. Kita coba ini.
Nah, nah si data yang udah di-insert ini nanti akan otomatis tersimpan di database. Nah, terus metode update nilai. Nah, si metode update nilai ini buat ngedit data. Nah, kan kita disuruh minta. Nah, terus ada metode update nilai. Nah, di sini itu kita bisa ngedit data. Nah, di sini kita akan diminta menginputkan npm. Nah, kita coba aja. Misalnya yang tadi ya. Namanya jadi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada metode delete nilai. Nah, si metode delete nilai ini bakal ngehapus data. Nah, yang dihapus itu dari npm yang bakal kita inputin. Nah, si data yang ada di npm ini otomatis bakal hapus keseluruhannya. Nah, ini parameternya npm. Nah, terus di bagian absen data ini saya menggunakan bubble sort. Nah, di sini akan men-sorting nama dari yang dimulai dari huruf A dulu. Nah, jadi di metode absen data ini sebenarnya cuma ngeluarin nama-nama yang udah terdata aja, nama-nama yang udah disimpan datanya. Nah, ini nama-nama yang udah tersimpan datanya dari A, B, C. Jadi ngurut. Nah, si data yang ada di sini, show data lagi. Nah, semua data yang ada di sini itu ada juga di database. Jadi, Java disambungkan ke MySQL itu akan mempermudah dalam mengakses dan mengedit data gitu. Datanya tersimpan di database di MySQL, nah terus si datanya bisa diotak-atik di sini lebih mudah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.